Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel. Rabu 13 September 2023. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Renungan kita hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Stefanita PRR, dan doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala yang hidup di dunia ini, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa berlimpah atas kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, hari baru, dan anugerah-anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa pada pagi hari ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, mampukanlah kami untuk dapat menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga segala apa yang kami kerjakan dan kami jalani hari ini, semuanya boleh berjalan dengan lancar, seturut rencana dan kehendak-Mu. Dan semoga setiap apa yang kami kerjakan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari. Ucapan bahagia dan peringatan. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah,
sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Injil harus menjadi berita gembira. Para beriman yang terkasih, Yesus dalam sabdanya hari ini berbicara tentang ucapan bahagia dan menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang. Mengapa orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang susah dan sebagainya dikatakan bahagia? Sementara bahagia menurut dunia dahulu dan sekarang adalah mereka yang kenyang, mereka yang kaya, mereka yang sehat, dan sebagainya. Bagaimana mungkin yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, yang ditindas, dan yang dikucilkan, dicela, ditolak, dan sebagainya itu dikatakan yang bahagia? Apalagi selanjutnya Yesus mencela mereka yang kaya, kenyang, tertawa, dan dipuji. Bukankah realitas sebaliknya yang dirindukan oleh setiap manusia? Siapa yang ingin menjadi miskin, lapar, susah, dan menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak? Bukankah kita diminta untuk berjuang, berbuat baik, berusaha supaya hidup menjadi sejahtera, dikenal baik, berstatus sosial tinggi, boleh makan minum sepuasnya, dan tertawa menikmati hidup ini? Tampaknya kita semua harus maklumi bahwa tidak ada seorang pun yang protes, karena para murid mengalami sendiri apa yang paling penting dan mendasar dari ajaran Yesus ini. Dan itulah cara pandang Tuhan terhadap manusia. Kemiskinan dilihat sebagai tidak punya apa-apa. Karena itu, tidak ada penghalang baginya untuk memandang Tuhan. Kelaparan dan kesedihan dimusuhi orang, membuat orang gigih dalam berjuang dan memandang Tuhan pula. Pengalaman ini diakui oleh para murid ketika mendengarkan kata-kata Yesus. Mereka dipandang dan memandang Yesus. Karena itu semuanya indah dan tidak ada yang perlu diprotes. Yesus tidak pernah melarang orang untuk memiliki harta, tertawa, juga bahkan makan minum yang mewah. Sabda celaka adalah peringatan keras kepada kita semua untuk tidak menjadikan harta, kesejahteraan, dan kesenangan menjadi penghalang bagi kita semua untuk memandang Tuhan. Mari berjuang memandang dan dipandang Tuhan agar boleh mengalami damai dan sukacita sejati sebagaimana dialami oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, dan para sahabat lainnya. Agar kemudian kita boleh mewartakan pengalaman damai ini kepada sesama kita, kepada rekan kerja kita, dan kepada keluarga kita sendiri. Dia versi Lukas juga menambah beberapa sabda celaka yang juga memakai ucapan langsung, celakalah kamu. Pola khas Lukas ini memberikan pesan kedua
yakni saya dan Anda. Kita semua dilibatkan, diundang, dan ditantang. Tuhan menyapa dan mengecam kita semua secara langsung. Berbahagialah di sini berarti pernyataan atau penegasan, bukan harapan. Pendengar seperti apa yang Tuhan nyatakan bahagia dan sungguh mengejutkan dan tidak biasanya. Dalam dunia dewasa ini, ajaran ini bagaikan ajaran sesat. Miskin, lapar, dan menangis tentu bukanlah cita-cita setiap orang. Tuhan berbicara tentang fakta, tentang pengalaman, dan tentang real konkret kepada mereka yang mengikutinya. Mereka yang miskin, yang lapar, dan yang menangis disebutnya berbahagia karena nasib mereka pasti akan berubah secara total. Dalam kerajaan Allah pasti memulihkan nasib umatnya yang menderita. Apakah ajaran ini mirip candu atau narkoba yang membuat orang malas dan menyerah pada keadaan? Sekali tidak. Sabda bahagia memberikan optimisme yang real. Mengapa? Sebab didasarkan pada tindakan Allah yang sudah terbukti dalam sejarah. Ia selalu membela orang yang beriman, yang menderita, dan yang tertindas. Ia membela dan memihak dan membenarkan anaknya yang dipersalahkan dan dihukum mati dengan membangkitkannya. Yesus menginginkan jemaatnya berperan sebagai komunitas berbagi, di mana orang lapar merasakan perhatian dan bantuan dari sesamanya. Yesus juga mengharapkan jemaatnya untuk menjadi paguyuban yang saling meneguhkan antara satu dengan yang lain. Tempat orang menangis dapat merasakan juga penghiburan. Sebaliknya, kita tetap berkiblat dan mengandalkan kekayaan, kepuasaan, dan kesenangan diri. Yesus menegaskan bahwa semua andalan itu akan lenyap di dunia baru dan yang tengah dihadirkannya. Maka Injil harus menjadi berita gembira yang mengubah hati dan kondisi, memperbaiki hidup kini dan di sini, sambil bersikap menikmatinya secara penuh di hari nanti. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini berada dalam situasi sulit, ya Bapa dalam surga, kami mohon hadirlah bersama sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang berada di situasi yang sulit. Semoga Engkau boleh memberikan mereka jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan, tantangan, ataupun pergulatan yang sedang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, ya Tuhan Yesus, Sang Tabib Ilahi, datanglah dan jamalah bagian tubuh mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dan juga berkatilah obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang saat ini sedang menjauhkan diri dari jalan yang benar, ya Tuhan kami mohon, gerakanlah, sentuhlah hati mereka yang saat ini sedang menjauh dari jalan-Mu. Semoga mereka boleh mengalami kesadaran dan mau kembali ke jalan yang benar yang seperti Engkau ajarkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat doa kekuatanku untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.